Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di studio CFTV. Senang sekali kami kembali hadir di hadapan Anda untuk menyajikan informasi hangat dan tentunya menarik. Betul sekali, dan pagi ini kami akan membawa Anda merasakan langsung suasana di studio CFTV yang penuh warna. Bersama saya, Sarah Tulsita, dan rekan saya Haura Luci. Langsung saja, inilah laporan spesial untuk Anda. Pemirsa, kita mulai berita pagi ini dengan suasana meriah yang menarik perhatian. Salah satunya adalah perayaan yang berlangsung di kawasan Bayur, Kalimalang, Jakarta Timur. Warga di sana tampak begitu antusias memeriahkan HUT RI ke-80 dengan berbagai kegiatan. Mulai dari perlombaan untuk anak-anak hingga orang dewasa, acara berlangsung meriah dan penuh keceriaan. Selain sebagai hiburan, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat persaudaraan antar warga. Dan tak hanya itu, perayaan semacam ini juga menumbuhkan rasa nasionalisme serta mengingatkan kita betapa pentingnya kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, seperti apa kemeriahan di sana? Langsung saja kita simak laporan rekan kami, Satria Henggar, yang saat ini berada di lokasi. Oke, baik. Terima kasih kepada Zara dan Haura. Kali ini saya Satria Henggar Yoselino melaporkan langsung di Kampung Kebayur, Kalimalang, Jakarta Timur. Di sini terlihat sangat meriah untuk mempersiapkan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia tahun 80. Nah, di sini juga perlombaannya ada untuk anak-anak dan khusus dewasa. Nah, di sini masyarakat ditunggu-tunggu adalah lomba panjat pinang. Nah, selain itu di perlombaan ini bukan hanya untuk memperingati Hari Raya Kemerdekaan Indonesia ke-80. Nah, tapi juga untuk mempersatukan masyarakat kedaulatan. Oke, sebelumnya saya izin mewawancarai Bapak ya Pak. Sebelumnya Bapak namanya siapa Pak? Saya Eko Arianto. Eko. Bapak sebagai apa di sini Pak? Saya sebagai penanggung jawab kegiatan Semarak Kalimalang 2025 ini di RW 04. Oke Pak, oke saya akan melanjutkan ke pertanyaannya. Oke Pak, bagaimana perasaan Bapak bisa ikut memeriahkan perayaan 17 Agustus di sini Pak? Saya juga merasa bangga ya, dalam artian bahwa kita sampai dengan tahun ini masih bisa ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80 bersama seluruh warga, khususnya warga RW 04, terlebih juga warga sekitaran RW 04 Jakarta Timur dan juga dari mana saja, karena kegiatan Semarak Kalimalang ini memang sudah dikenal dari seluruh warga khususnya Jakarta Timur dan juga menjadi kegiatan tahunan yang mana ini menjadi pusat hiburan ataupun acara memeriahkan acara di Kalimalang gitu. Oke Pak, pertanyaan kedua lanjut, lomba atau kegiatan apa yang paling ditunggu di warga sini Pak? Lomba yang ditunggu yaitu panjat pinang dan juga gebuk bantal, karena itu dua event yang trending setiap tahun yang membutuhkan kebersamaan, terus stamina dan juga ada hal yang lucu-lucunya gitu, meriah pokoknya. Untuk mereka semua bawa supporter masing-masing untuk mengambil hadiah utama yang ada di panjat pinang gitu. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir yaitu menurut Bapak seberapa penting acara seperti ini menjaga kebersamaan masyarakat? Sangat penting banget, terutama untuk zaman-zaman sekarang ini yang orang lebih mementingkan diri sendiri. Nah, acara ini dikemas memang untuk bersilaturahmi antar warga, di mana setiap RT mereka harus berkoordinasi satu dengan yang lain untuk berlomba dengan RT yang lain di dalam kegiatan ini. Terlebih, setiap RT juga harus mengeluarkan UMKM yang harus dia ungkapkan untuk produktivitas warga. Jadi satu dengan selain bisa berkenalan, bersilaturahmi. Jadi ketika acara HUT kemerdekaan ini mereka bersatu padu memeriahkan acara ini bersama gitu. Oke Pak. Makasih ya Pak sudah ingin diwawancarai dengan saya. Terima kasih banyak ya Pak. Oke. Nah, itu dia keseruan dari perayaan kemerdekaan di Kampung Bayur, Kalimalang, Jakarta Timur. Semangat dan antusias warga menunjukkan cinta tanah air. Dan saya, Satria Henggar Yoselino, saya kembalikan ke Zara dan Haura. Terima kasih. Terima kasih Satria atas laporan langsung dari Bayur, Kalimalang. Semoga semangat kebersamaan dan kegembiraan yang dirasakan oleh warga di sana juga menjadi inspirasi bagi kita semua.
Betul sekali. Perayaan kemerdekaan ini juga momentum penting untuk meneguhkan rasa cinta tanah air. Dan pemirsa, setelah tadi kita menyaksikan kemeriahan 17 Agustus di Kalimalang, kini kita beralih ke informasi dari dunia seni dan budaya yang juga menarik perhatian masyarakat. Kali ini liputan datang dari kawasan Kota Tua Jakarta Barat, tepatnya di Museum Wayang, yang menjadi salah satu destinasi wisata edukatif dan budaya. Bagaimana suasana di sana? Langsung saja kita simak laporan rekan kami, Wiguna, yang sudah berada di lokasi. Terima kasih Haura dan Zahra. Pemirsa, kita sekarang bergeser ke Kota Tua di Jakarta, tepatnya di Museum Wayang, di mana di sini menyimpan wayang-wayang dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Saya, Wiguna, hadir di sini untuk memperlihatkan bagaimana museum ini tidak hanya menampilkan wayang golek, wayang modern, dan lain-lain, tetapi juga menyajikan spot edukatif yang menarik. Di sini harganya sangat terjangkau, dari anak-anak hingga pelajar, hanya membayar 5.000 untuk masuk, serta orang dewasa sebesar 15.000. Tahu gak sih, gedung museum ini dulunya adalah gereja Belanda abad ke-17. Setelah dipugar, bangunan bersejarah itu disulap jadi ruang pameran yang penuh cerita budaya. Kita tanya-tanya ke pengunjung yuk. Oke pemirsa, saya sudah bersama salah satu pengunjung untuk mengetahui kesan mereka saat menikmati koleksi dan suasana museum ini. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Ria Yunita. Oke, Kak Lia. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Kak Lia. Pertanyaan pertama, apa yang membuat kakak tertarik berkunjung ke museum wayang ini? Tertarik aja karena banyak kesenian Indonesia, terus juga kalau anak-anak kan suka ya lihat tuh wayang, lihat patung-patungnya. Oke Kak, pertanyaan kedua, dari semua koleksi wayang yang ada di sini, mana yang paling menarik perhatian kakak? Unyil Usro. Karena teringat waktu kecil suka nonton itu. Jadi anak juga bisa lihat kan wayang itu kan tontonan ibu pas waktu kecil gitu. Oke Kak, sekarang pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat kakak tentang harga tiket yang terjangkau untuk fasilitas dari koleksi yang lengkap ini? Wah, sangat menarik sih, seneng juga kan harganya terjangkau tapi kita bisa diajak jalan-jalan di sini. Terus bisa lihat kesenian-kesenian yang ada di sini. Oke, Kak. Terima kasih ya Kak. Demikian laporan saya, Wiguna, dari Museum Wayang untuk CPTV. Semoga kunjungan ini bisa menginspirasi Anda untuk tetap mencintai seni tradisi Indonesia. Terima kasih, kembali ke Haura dan Zahra di studio. Itulah liputan yang berhasil kami hadirkan langsung dari studio CFTV. Semoga tayangan ini membuat Anda merasa seperti ikut bersama kami. Jangan kemana-mana karena CFTV akan terus membawa Anda mulai dari berita terkini, hiburan ke berbagai tempat dari suasana menarik, sampai liputan spesial yang pastinya sayang kalau dilewatkan. Saya, Zara Lusita, Dan saya Haura Ruci, pamit undur diri. sampai jumpa dan salam hangat dari studio CFTV. CFTV.